Pemirsa, Rumah Sakit Indonesia di Gaza kembali diserang Israel sejak kemarin. 3 warga negara Indonesia yang menjadi relawan di sana hilang kontak. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan terus bersama dukung perjuangan bangsa Palestina. Selain memberi bantuan kemanusiaan, Indonesia akan terus beri dukungan politik bagi Palestina. Presiden Jokowi kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap 2 untuk rakyat Palestina. Bantuan dikirim berupa obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya. Bantuan tahap kedua ini tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta dan sejumlah organisasi kemanusiaan. Seperti halnya bantuan tahap pertama, bantuan ini dikirim melalui Bandar Udara El Aris, Mesir, terlebih dahulu untuk kemudian disalurkan ke Gaza, Palestina. Selain memberi bantuan kemanusiaan, Presiden Jokowi juga menegaskan Indonesia akan terus beri dukungan politik bagi Palestina. Dan selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Dan sebagai salah satu utusan khusus OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan, dilakukan sesegera mungkin gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Beberapa menteri turut hadir dalam acara ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemanusiaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta turut hadir juga Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun. Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Ismiatani dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi dari dalam negeri, sebuah rumah makan di Nagasari Karawang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah makan di kawasan Nagasari, Karawang, Jawa Barat. Bahan bangunan yang terbuat dari bambu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Saat kejadian, rumah makan tersebut dalam kondisi sepi atau tidak ada konsumen. Hanya terdapat sejumlah karyawan yang bekerja di rumah makan tersebut. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya gas LPG yang bocor di bagian dapur. Jadi datang ke sini pun api udah membesar, jadi menjalar ke saung yang satu dengan yang lainnya, gitu. Dugaan awal kan? Dugaan awal kami dari pemadam kebakaran belum bisa prediksi, mungkin nanti ada tugas dari kepolisian. Petugas damkar datang ke lokasi kejadian langsung melakukan upaya pemadaman. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan dari ribuan korban investasi bodong dengan modus robot trading menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung. Para korban mempertanyakan kelanjutan penanganan hukum yang sudah sempat bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Korban robot trading Net89 mengusung berbagai spanduk dan foto. Korban datang dari berbagai wilayah di Indonesia menuntut keadilan. Para korban mengalami kerugian triliunan rupiah. Proses penanganan hukum sempat berjalan, bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang di mana eksepsi terdakwa dikabulkan oleh hakim. Makanya kalau keadilan di negeri ini mulai pudar, tolong Kejaksaan Agung harus memimpin para penegak hukum untuk memutuskan bahwa keadilan wajib tegak dan berdiri di negeri ini. Salah satu korban yang turut hadir dalam aksi ini mengatakan dalam kasus ini dirinya mencurigai ada kejanggalan. Bareskrim sudah kerja keras, Bareskrim sudah menyiapkan bukti, harusnya itu valid, kenapa ada prapit gitu, harusnya gugur gitu. Kami mau berkas yang ada satu lagi yang ada tersangkanya Andreas dan Semi itu di P21 kan, karena yang bersangkutan juga Semi dan Andreas itu sudah kabur gitu kan. Para korban berharap agar para pemangku keadilan di Indonesia mengusut tuntas kasus penipuan robot trading Net89 sampai ke akar-akarnya dan dana para korban dikembalikan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Depok menanggapi viralnya menu pemberian makanan tambahan yang viral lantaran hanya berisi beberapa potong makanan yang dinilai warga tidak sesuai dengan anggaran. Dinkes Kota Depok akhirnya angkat suara pemirsa terkait viralnya PMT stunting yang dinilai tidak sesuai dengan standar gizi. Dan anggaran senilai 18.000 per menunya. Kadinkes Kota Depok mengungkapkan semua sudah sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Kemenkes dan UNICEF. PMT sendiri menurutnya bukanlah makanan utama, melainkan kudapan. Terkait hal yang viral diakui ada miskomunikasi dan vendor terkait sudah dicopot. Saya sampai Nah, ini kami evaluasi dan untuk penyedia yang bermasalah dan dievaluasi kemudian juga masih ada kendala, ya kita sudah sampaikan kepada Puskesmas untuk mengganti. Kita ke informasi lain pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan pelanggaran etik meliputi pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga dugaan adanya pemerasan. Terkait hal tersebut, Firly menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun. Firly Bahuri diperiksa selama 3 jam sejak kedatangannya di gedung Dewas KPK. Firly irit bicara terkait substansi pemeriksaannya oleh Dewas KPK. Firly hanya menyampaikan telah menyerahkan sepenuhnya semua hal-hal terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Seputar laporan yang diterima oleh Dewan, saya memberikan apa yang dibacakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan, klarifikasi oleh Dewas, dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Makasih ya. Selanjutnya dalam konferensi pers, Firly Bahuri memberi pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo seperti apa yang dituduhkan. Firly juga menyebut apa yang terjadi padanya merupakan serangan balik dari seorang koruptor. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan segenap anak bangsa yang saya hormati. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. Yang pernah saya sampaikan, dan tentulah kita kenal dengan sebutan when the corruptor strike back. Walaupun demikian, KPK tidak akan pernah lelah dan menyerah dalam rangka membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi.
kami segenap insan KPK sudah mewakafkan diri kami untuk pembebasan korupsi dari Republik ini. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa. Dalam konferensi pers, Firly juga mengatakan tidak ada benda yang disita dari rumahnya saat digeledah oleh polisi. Ia berharap kasus ini dapat segera tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu perangkat desa menggelar acara di Indonesia Arena yang dihadiri Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Gibran ini diduga menjadi bagian dukungan aparat desa ke salah satu paslon. Puluhan ribu perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga merupakan deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu kemarin. Acara dihadiri oleh Gibran Rakabuming Raka dan beberapa elit partai pendukung tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Secara gamblang, acara ini seolah menyimpulkan perangkat kerja yang saat ini masih aktif bertugas untuk masyarakat memberikan dukungannya untuk salah satu paslon. Namun Cawapres Gibran tidak mau menanggapi hal itu. Prabowo Gibran hanya ingin menyerap aspirasi dan masalah perangkat desa. Kalau soal dukung-mendukung, nanti saja. Kalau masalah dukung-dukung itu nanti saja. Kita carikan solusi terbaik dulu ya. Kita serap dulu apa saja permasalahannya. Kalau dukung-mendukung nanti ntar saja, sambil jalan. Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, meskipun tidak diatur secara spesifik di Kementerian Dalam Negeri, namun netralitas perangkat desa dalam Pilpres 2024 merupakan kewajiban demi menciptakan pemilu yang baik, damai, jujur, dan adil. Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu. Namun yang saya harapkan adalah kita harus laksanakan pemilu ini secara baik, damai, jujur, adil, tanpa kemudian terpecah belah. Jika narasi acara puluhan ribu perangkat desa di Indonesia Arena kemarin adalah perangkat desa memberikan dukungan ke salah satu paslon, pertanyaannya, memang boleh? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Padahal di undang-undang sudah jelas ASN tidak boleh berpihak dan juga mendukung paslon tertentu. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan, terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan, salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Selain itu, dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu. Acara dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat
yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Tak hanya itu, isu netralitas pejabat di pemilu 2024 juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Menurut JK, pejabat pemerintah yang tidak netral seharusnya mendapat hukuman karena mereka dianggap melanggar sumpah jabatan. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan adil-adil. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Pemirsa, DPD Rumah Kebaikan Nusantara menggelar konsolidasi relawan pemenangan Ganjar Mahfud di Palembang, Sumatera Selatan. Konsolidasi ini menjadi poin penting untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Jelang Pilpres 2024 mendatang, tim relawan pemenangan Ganjar Mahfud di Palembang, Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan seluruh relawan. Poin penting dalam rapat koordinasi ini yakni membangun kekompakan antara DPD Rumah Nusantara, relawan serta partai pengusung, serta pembenahan database. Database itu harus konkret, jelas serta orang yang dipercaya mengelola database yakni orang yang benar-benar pendukung Ganjar. Untuk bersilaturahmi, saling mengenal, saling sharing tentang situasi daerah dan situasi nasional, terutama untuk Sumatera Selatan memenangkan Ganjar dan Mahfud pada Pilpres 2024 nanti. Gitu. Kami lebih menekankan kepada pembenahan database. Jadi database itu harus konkret, harus jelas, dan memang orang-orang tersebut adalah pendukung Ganjar. Seperti itu, Pak. Berdasarkan data sementara untuk wilayah Sumsel, Ganjar Mahfud masih menduduki peringkat kedua setelah Prabowo Gibran dan peringkat ketiga oleh Anies Muhaimin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kawan juang GP menggelar cek kesehatan gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga layanan kesehatan masyarakat. Warga mendapatkan layanan cek kesehatan mulai dari cek tekanan darah, cek gula darah, konsultasi kesehatan, hingga rekomendasi pola hidup sehat. Kegiatan ini digelar untuk memenuhi warga Kabupaten Bandung Barat yang memerlukan layanan kesehatan. Cek kesehatan gratis ini tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan serta dokter, tapi juga didukung oleh peralatan medis yang memadai. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi agar seluruh pihak lebih peduli kesehatan warga agar selalu sehat. Kami juga tidak cuma peduli kesehatan, mengadakan tensi kesehatan, membagikan minyak, kaos untuk masyarakat, dan alhamdulillah tidak itu sambil menunggu masyarakat juga kita bagikan. Pemirsa, berbagai kegiatan menjaga lingkungan oleh relawan dan warga digelar di beberapa daerah. Ragam kegiatan mulai pencegahan abrasi dengan penanaman bibit mangrove hingga aksi bersih-bersih pantai. Relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar Sumatera Barat terus menebar kegiatan positif bagi masyarakat. Kali ini mereka mengadakan penanaman ratusan bibit mangrove bersama masyarakat di Talau Apar Pantai Penyu, Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Penanaman ratusan mangrove ini dalam rangka menjaga ekosistem agar tidak terjadi pengikisan tanah atau abrasi.
Di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, relawan Ganjar Viti merangkul milenial dan Gen Z dalam aksi sosial bersih-bersih pantai di Pantai Barat Pangandaran. Ganjar Viti merupakan simpatisan Ganjar Mahfud yang terdiri dari alumni Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Aksi bersih-bersih pantai ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Gerakan bersih pantai juga diadakan relawan Ganjar Kreasi di Pantai Pandean, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ganjar Kreasi merupakan relawan Ganjar Mahfud yang tergabung dalam generasi alumni muda Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kegiatan sosial bersama komunitas peduli lingkungan dan warga sekitar ini mendapatkan antusias tinggi. Dalam rangka memeriahkan Hari Pelajar Internasional, relawan Ganjar Mahfud Penamas Ganjar mengajak santri di Karanganyar, Jawa Tengah bermain fun football. Penamas Ganjar merupakan gabungan alumni muda dan akademisi dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas 11 Maret. Untuk mendukung kegiatan di bidang olahraga, para santri juga mendapatkan sejumlah bantuan peralatan bermain sepak bola. Kegiatan olahraga juga digelar relawan Ganjar Mahfud Krivisaya Ganjar yang merupakan alumni muda Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka menggelorakan pola hidup sehat kepada para milenial lewat fun game badminton. Bantuan peralatan olahraga juga diberikan kepada para milenial untuk memotivasi mereka agar senantiasa berolahraga. Pemirsa, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah 1 DPWP 3 DKI Jakarta di Kemayoran, Jakarta. Pemirsa, dalam acara tersebut Sandi memberikan motivasi dan juga trik untuk para kader di DPWP 3 DKI Jakarta dalam memenangkan pemilu 2024. Sandiaga menambahkan P3 memiliki semangat amar ma'ruf nahi munkar dan optimis memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Partai yang memiliki tagline harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah ini akan terus mengkampanyekan ekonomi hijau. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPW P3 DKI Jakarta, Syaiful Rahmat Dasuki mengaku optimis partainya mampu memenangkan 3 kursi DPR RI dan 10 kursi DPRD Provinsi. Karena sekarang harga-harga, terutama harga pangan itu sangat terasa membebani, maka ekonomi hijau ini akan memperluas dan memperkuat pasokan pangan terutama di wilayah ibu kota dengan tentunya menggerakkan hubungan antara produsen BUMD yang selama ini sudah melakukan tugas dan fungsinya tapi akan diperkuat. Dengan arahan Ketua Umum dan Ketua Bapilu, kita sudah keliling DKI dalam waktu beberapa bulan terakhir ini dan seluruh caleg kita bekerja, seluruh pengurus kita juga membantu. Insya Allah target tersebut bisa tercapai karena buat P3 ini mengembalikan saja. Kita sudah pernah ada dan kita ingin mengambil kembali kursi-kursi yang selama ini di... Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menekankan prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga tak menampik jika nantinya ada panggilan dari Panja Netralitas TNI, pihaknya siap memenuhi panggilan tersebut. Kita sampaikan juga pada seluruh prajurit di jajaran untuk netral, sehingga kita tidak merasakan itu. Nah, makanya sekarang ini ya, untuk mengantisipasi dari awal kita sudah berkomitmen untuk TNI netral dan netral, bahkan untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, di mana masyarakat sudah juga percaya dengan memberi kepercayaan yang kami pun juga sepakat ya untuk memberi kepercayaan pada masyarakat tentang TNI bahwa kami ini netral. Sampai saya berikan saya dirikan posko-posko di semua TNI supaya
juga saling mengawasi. TNI juga mengawasi bawahannya, atasan mengawasi bawahannya, atasan juga masih diawasi oleh POM TNI, dan masyarakat ikut mengawasi. Apabila ada hal yang melihat ketidaknetralan TNI, masyarakat bisa melaporkan ke posko-posko. Pemirsa, dalam rangka menyongsong Pilpres 2024 yang damai dan sejuk, doa bersama kembali digelar. Doa bersama bertemakan dengan Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah. Marilah bersama kita menjaga perdamaian dan juga kerukunan anak bangsa menyongsong Pilpres 2024 yang sejuk. Acara digelar Majelis Zikir Asmaul Husna Darussagaf dan DPP Sayap Kanan Indonesia Bersatu, serta dihadiri habaib dan ulama se-Jabodetabek. Acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada sedikitnya 300 anak yatim. Untuk mendoakan semoga semua komponen anak bangsa kita bersatu, ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya anak bangsa yang menang untuk kemenangan negara kita. Pemirsa, Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meraih penganugerahan Manunggal Air Indonesia. Penganugerahan rekor muri ini diberikan di Markas Kostrat Jakarta. Anugerah yang diberikan Ketua Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana kepada Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak atas rekor sebagai insan Indonesia yang membantu pengadaan air bersih terbanyak kepada masyarakat secara berkelanjutan. Penghargaan ini didasari dari rekor pembuatan sumber air bersih terbanyak selama program TNI Angkatan Darat Manunggal berjalan dari Aceh sampai Merauke. Waktu perjalanan ini kita buat air, ada yang perlu kita buatkan, ada yang perlu kita buatkan. Ternyata mungkin jadi bahan perhatian dari Pak Jaya Suprana dari Muri. Akhirnya beliau memberikan penghargaan ini dan saya merupakan kebanggaan buat saya dan juga akan membuat motivasi saya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi kita bisa berbuat. Program ini memberikan akses air bersih kepada masyarakat penerima manfaat sebanyak 191.857 kepala keluarga atau 562.602 jiwa. Karena beliau sudah banyak berbuat untuk rakyat, tapi beliau banyak diam. Nah, kemudian Muri kan selalu menilai dahulu. Nah, tim Muri itu teman-teman saya itu mereka menilai. Dan memang itu luar biasa sekali. Pelaksanaan pembangunan titik sumber air bersih sampai saat ini berjumlah 825 titik air, meliputi 489 titik pompa hidran, 289 titik sumur bor, dan 47 titik gravitasi air yang akan terus bertambah. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal perang Rumah Sakit TNI Angkatan Laut bersandar di Pelabuhan Umum Biak Numfor. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo ini memiliki fasilitas yang setara dengan rumah sakit tipe B. TNI Angkatan Laut menggelar bakti sosial di Kabupaten Biak Numfor. Bakti sosial ini bertepatan dan dalam rangka mendukung Sel Teluk Cendrawasih 2023. Bakti sosial digelar di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Masyarakat antusias mendatangi kapal perang Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Di sini alat-alatnya lengkap, ya, bahkan sudah sama seperti rumah sakit tipe B. Tipe C atau B? Tipe B. Tipe B. Tipe B. Ada CT scan, ada 2. Ya, silakan dimanfaatkan. Ya. Pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain pengobatan umum, pengobatan gigi,
operasi katarak, operasi mayor seperti hernia, khitan, operasi bibir sumbing, serta pelayanan keluarga berencana. Kegiatan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 20 November sampai dengan 21 November 2023. Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut menjadi penanggung jawab kegiatan ini, dibantu beberapa instansi terkait. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI AL dan Panglima Komando Lintas Laut Militer di Markas Komando Kolin Lamil di Tanjung Priok, Jakarta. Jabatan dan Pus Hidrosal diserahkan dari Laksamana Madya TNI Nur Hidayat ke Laksamana Buda TNI Budi Purwanto. Kemudian jabatan Pangkolin Lamil diserahkan dari Laksamana Buda TNI Edwin ke Laksamana Pertama TNI Hudarto Krisno Utomo. Kasal berharap kepada para pejabat baru agar dapat meningkatkan kinerja dan mencetak prestasi untuk kemajuan matra laut TNI nasional dan di tingkat dunia. Saat ini Pus Hidrosal ini sudah menjadi anggota International Hydrographic Organization dan termasuk yang dipandang di kawasan Asia Pasifik maupun Asia Selatan. Untuk memperkuat Angkatan Laut, Kasal akan menambah alutsista Kolin Lamil dan Pus Hidrosal. Masa kinerjanya sudah jelas dan pelaksanaannya sekarang diharapkan dengan adanya regenerasi pimpinan ini, maka baik Pus Hidrosal maupun Kolin Lamil akan meningkat pula kinerja dan kiprahnya di seluruh Indonesia maupun di dunia. Pemirsa, sebuah perusahaan BUMN terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Pemakaian bahan organik menjadi pilihan untuk mendukung langkah pemerintah menghasilkan energi hijau. PLN Energi Primer Indonesia sebagai penyedia jasa energi terkemuka ditargetkan untuk menggunakan energi hijau melalui energi biomasa sebesar 10,2 juta ton pada tahun 2025. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Langkah nyata PLN Energi Primer Indonesia dimulai dengan target 52 PLTU yang menggunakan limbah sawit dan limbah pertanian yang bisa menghasilkan energi. Hal ini disampaikan oleh Mamit Setiawan selaku Sekretaris PLN Energi Primer Indonesia saat media briefing di Jakarta 17 November 2023. Langkah ini diwujudkan dengan program co-firing, yakni substitusi sebagian batu bara dengan biomasa. Program co-firing dinilai bisa menurunkan emisi karbon sekitar 11 juta ton gas karbon monoksida. Tidak hanya menghasilkan sumber energi, program co-firing akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan biomasa sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai wujud nyata, PLN Energi Primer Indonesia telah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan pakan ternak sapi sebagai sumber biomasa di kawasan Gunung Kidul. Diharapkan dengan adanya kegiatan Green Economy Village, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus dapat memenuhi kebutuhan energi untuk PLTU. Dari Jakarta, Naomi Irene, Novan Ainus melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowagi. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ainus Pagi. Ribuan buruh se-Jawa Barat berunjuk rasa menuntut kenaikan upah sebesar 12%. Polisi menetapkan seorang mahasiswi sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay.
Pemirsa, Anda masih di Ayus Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa Universitas Bung Hatta, Kota Padang, Sumatera Barat menggelar aksi demo di depan gedung Rektorat kampus. Ratusan mahasiswa Universitas Bung Hatta, Kota Padang ini melakukan aksi demo dengan memblokade pintu masuk gedung rektorat. Aksi protes mereka tidak ditanggapi oleh pihak kampus. Mahasiswa membakar ban di depan gedung hingga merusak kaca gedung rektorat. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut kelayakan fasilitas kampus dan pengembalian uang UKT yang telah disepakati kampus. Setelah 4 jam berorasi, akhirnya pihak kampus menyetujui tuntutan mahasiswa dalam jangka waktu 7 hari ke depan. Progresnya dengan hari besok mulai sampai 7 hari kerja kan gitu ya, 7 hari kerja 7 hari kerja, kemudian nanti kalau tidak bisa tidak ada progresnya, itu rektor mengundurkan diri, itu minta untuk mengundurkan diri. Di sini kesepakatan kita buat Dari Sumatera Barat kita ke Jawa Barat, pemirsa. Ribuan buruh berdemonstrasi di gedung pemerintahan Provinsi Bandung, Jawa Barat. Masa buruh juga menuntut upah sebesar 12% pada tahun 2024 mendatang. Ribuan buruh dari berbagai daerah tumpah ruah memadati Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat. Buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Jawa Barat ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung sate. Masa aksi membawa sejumlah tuntutan dalam aksi. Salah satunya tuntutan yang paling disoroti yaitu penolakan penetapan upah minimum baik UMP maupun UMK berdasarkan peraturan pemerintahan PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Selain menolak penetapan upah sesuai PP 51, masa buruh di Jabar juga menuntut pejabat Gubernur B. Mahmudin untuk menerbitkan peraturan gubernur tentang upah pekerja di atas 1 tahun yang sebelumnya sudah 2 tahun diterbitkan di era Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat kita minta menerbitkan kembali. Jangan sampai itu tidak diterbitkan, karena kemarin daripada upah teman-teman sudah ada yang berdasarkan Kepbud tersebut. Tentu tuntutan yang terakhir kita menolak PP 51 termasuk Undang-Undang Cipta Kerja walaupun sudah diputuskan oleh MK. Jika tuntutan tersebut tidak digubris, ribuan buruh di Jabar akan melakukan aksi mogok kerja dan kembali menggeruduk gedung sate. Aksi mogok kerja itu rencananya akan dilakukan pada 29 hingga 30 November mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga memprotes jam operasional truk tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dinilai melanggar aturan. Sebelumnya seorang warga Parung Panjang tewas terlindas truk yang bermuatan lebih dari batas tonase. Ricuh mewarnai aksi protes ratusan warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Masa meminta Camat Parung Panjang memberikan solusi terkait perbaikan jalan yang selama ini rusak parah, serta membangun jalan khusus truk tambang yang melintasi Jalan Raya Parung Panjang. Sementara menurut salah satu warga Parung Panjang, jam operasional truk tambang yang selama ini berlaku melanggar aturan. Sebelumnya jam operasional truk tambang pukul 8 malam hingga 5 pagi, kini peraturan pemerintah berubah menjadi jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Sekarang kan ini jam operasional nggak jelas nih, katanya jam 10 sampai jam 6. Tapi kita nemuin tuh seminggu yang lalu tuh dari, jangankan jam 6 sore ya, dari jam segini aja udah rame tuh truk-truk tuh. Jadi kita mau nuntut gimana caranya biar semua ditegakin lah. Diketahui sebelumnya seorang warga Parung Panjang tewas terlindas truk tronton yang bermuatan lebih dari batas tonase di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Warga yang kesal sempat menahan truk tambang tersebut lantaran beroperasi bukan pada jam operasional yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowangi. Sementara 4 saksi telah diperiksa dalam kejadian kecelakaan maut. Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus dengan kereta api Probowangi di Desa Ranupakis, Lumajang, Jawa Timur. Selain memeriksa 4 saksi dalam kecelakaan maut, polisi juga memeriksa rambu-rambu di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini. Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dan juga akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk bagaimana mengatasi perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang ada khususnya di Kabupaten Lumajang supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti saat ini. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan PT KAI dan Pemkab Lumajang untuk segera memasang palang pintu dan memperbaiki rambu-rambu yang rusak. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menyesalkan dan turut berduka atas insiden kecelakaan maut yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. PT Kereta Api Indonesia turut berduka cita dan menyesalkan kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Elf dengan kereta api Probowangi dengan nomor perjalanan 266. Relasi dari Ketapang menuju Surabaya Gubeng di perlintasan tanpa palang pintu di kilometer 138 petak jalan antara stasiun Randu Agung dengan stasiun Kelakah. Sebelumnya, kecelakaan terjadi saat KA Probowangi melaju dari arah timur ke arah barat. Pada saat bersamaan, minibus melewati lintasan kereta api tanpa palang pintu. Benturan pun tak terhindarkan. 11 orang meninggal dunia, sementara 4 orang luka berat dirawat di RSUD Hartoyo, Lumajang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah warga Putat Jaya Timur, Surabaya, Jawa Timur yang menjadi korban kecelakaan kereta api melawan minibus di Lumajang telah dimakamkan. Kedua jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama. Keluarga dan kerabat mengiringi jenazah Titik Ristianti ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum kawasan Jarak Putat Jaya, Surabaya. Sementara jenazah Soekarnoto diberangkatkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriati, karena korban merupakan sopir ambulan dinas sosial, namun bukan termasuk pegawai aparatur sipil negara atau masih berstatus outsourcing yang sudah bekerja selama 10 tahun di Dinsos Surabaya. Kedua jenazah korban dimakamkan di tempat yang sama. Pihak keluarga pun berusaha ikhlas atas kepergian kedua korban. Betul bahwa Pak Soekarnoto adalah salah satu korban yang meninggal dunia pada kecelakaan kemarin di Lumajang. Beliau memang sehari-hari sebagai salah satu driver ambulan yang ada di Dinas Sosial. Hari ini ada 11, nah hari ini tadi sudah ada diberangkatkan, kalau kebetulan ini di Sawahan, jadi ada 5, insya Allah ini sudah sudah mulai dimakamkan sesuai dengan keinginan keluarga, seperti itu. Dan nanti pemerintah Kota Surabaya akan melakukan outreach lebih dalam terkait dengan keluarga dari masing-masing korban yang meninggal dunia. Sebelumnya, 2 korban kecelakaan maut antara kereta api Probowangi dan mikrobus di Lumajang, Jawa Timur menewaskan 11 orang dan sebagian besar warga Surabaya yang hendak berangkat reuni ke Banyuwangi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara menyebabkan banjir bandang menghantam ratusan rumah penduduk. Banjir bandang mengakibatkan ratusan rumah warga di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bambel, Bukit Tusam, dan Kecamatan Sumadam, Kabupaten Aceh Tenggara terendam banjir. Akibatnya ratusan korban banjir berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Selain itu, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan utama yang membuat jalan tidak bisa dilalui kendaraan.
Peristiwa ini terjadi akibat gundulnya hutan di kawasan perbukitan, hujan deras dan meluapnya sungai Rakitbur, Rikitbur. Ironisnya banjir bandang selalu berulang setiap musim penghujan. Warga berharap ratusan petugas untuk mengevakuasi korban yang terdampak. Yang dilaporkan saat ini kami bersama dengan Camat Bukit Tusam di lokasi di daerah Tingkat Damai dan juga di desa Rikitbur. Jadi kami mohon bantuan dari rekan-rekan OPD terkait untuk membantu segera melakukan penanganan tanggap darurat. Masih juga kami mohon bantuan dari rekan kami dari TNI dan Polri untuk membantu masyarakat agar dilakukan di tempat yang lebih aman, Karena ini kita melihat air masih besar dan belum surut. Terima kasih. Turun hujan, kemudian tidak beberapa lama datang air. Air itu membawa lumpur dan batu sehingga menembus ke rumah saya. Rumah saya ya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau sejak minggu kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Akibatnya lebih dari 500 jiwa terdampak banjir harus mengungsi sementara serta membutuhkan bantuan dari pemerintah. Banjir di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau ini terjadi sejak Minggu 19 November 2023. Banjir terjadi akibat luapan air sungai Sugi yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Kondisi permukiman warga yang berada di bantaran sungai juga menjadi faktor penyebab banjir. Akibatnya 7 titik kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas ikut terendam banjir. Selain itu, air juga merendam kantor Polsek Siantan dan asrama polisi. Diperkirakan lebih dari 500 jiwa mengungsi di rumah saudara atau kerabat mereka. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian hingga miliaran rupiah dialami warga akibat terkena banjir. Air kurang lebih sepinggang orang dewasa karena hujan, debit air yang cukup tinggi, karena tumpahan dari air atas. Kurang lebih 3 jam kita diguyur hujan sehingga mengakibatkan polsek kita terendam air. Para warga meminta bantuan kepada pemerintah atas bencana banjir yang melanda Kabupaten Kepulauan Anambas. Hingga kini para warga mengaku belum menerima bantuan. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Polisi telah menetapkan seorang mahasiswa berusia 19 tahun sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami 5 orang reseller sebanyak 2.261 tiket atau sebesar 5,1 miliar rupiah. Kesuksesan dan kemeriahan konser Coldplay beberapa waktu lalu di Jakarta masih menyimpan luka, terutama bagi para korban penipuan tiket Coldplay. Terkait kejadian tersebut, polisi telah berhasil menangkap pelaku penipuan. Tersangka adalah seorang wanita muda berinisial GDA. Tersangka dihadirkan dalam gelaran perkara oleh aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Senin siang. Tersangka masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, modus yang dilakukan tersangka yakni mengiming-imingi para preseller untuk memudahkan mendapat tiket konser Coldplay. Setelah uang dan barter barang dengan barang-barang mewah telah dilakukan para korban, tersangka tak juga memberikan tiket yang dijanjikan hingga konser berlangsung. Tak tanggung-tanggung, tersangka berhasil menipu sebanyak 2.261 tiket dengan total rupiah sebesar 5,1 miliar. Total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Pasal 378
tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Tersangka pun mengakui kesalahannya dan siap menjalani proses hukum dengan jerat pidana penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang mewah milik korban seperti tas, sepatu, dan sendal dengan merek ternama. Dari Jakarta Pusat, Traniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Badung, Bali dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan kekerasan oleh siswanya. Aksi tersebut terekam kamera siswa dan viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral beredar di media sosial. Dua orang guru yang mengenakan seragam olahraga di Badung, Bali berupaya memotong rambut siswa di luar ruang belajar. Karena enggan dipotong rambutnya, salah satu murid terus berupaya menghindar. Entah karena kehilangan kesabaran, guru tersebut memegang kepala korban dan inilah yang diduga mengandung unsur kekerasan. Saat dikonfirmasi, Kepala SMP Negeri 2 Kuta Badung, Bali, Imade Sujana membenarkan video viral yang beredar di media sosial terjadi di sekolahnya dan direkam oleh salah seorang siswa. Guru juga telah melakukan upaya persuasif melalui komunikasi dengan orang tua siswa bersangkutan agar mencukur rambut sesuai aturan sekolah. Namun sayangnya hal ini justru berbuntut panjang hingga terjadi laporan kepada pihak polisi. Cuman itu sudah ada prosesnya bahwa betul itu ada penetapan peraturan sekolah itu di bulan September, pertengahan bulan September. Tetapi sampai bulan Oktober mungkin yang bersangkutan atau anak yang bersangkutan tidak menyelesaikan tahapan-tahapan tentang istilahnya ya untuk melakukan perubahan ya. Pasca dilaporkan pada 18 November 2023 lalu, kasus ini kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sejumlah murid sekolah dasar negeri di Purwasari, Karawang menjadi korban pencabulan oleh gurunya sendiri. Ironisnya, pelaku melakukan aksinya secara terang-terangan di hadapan murid lain saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tersangka berinisial SP langsung diringkus petugas Satreskrim Polres Karawang setelah petugas mendapatkan pengaduan dari salah satu keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diketahui telah melakukan aksi bejatnya sejak Agustus tahun lalu. Tersangka mengiming-imingi para korban dengan nilai bagus jika menuruti kemauannya. Hingga saat ini jumlah korban terdata sebanyak 5 siswa. Menurut petugas, tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Nah, ini pelaku sendiri sebenarnya melaksanakan aksinya itu di dalam ruangan kelas yang disaksikan oleh murid yang lain. Jadi bukan di dalam tempat yang sepi, namun pelaku sendiri itu melaksanakan aksinya pada saat siang hari dalam keadaan kelas siswanya banyak. Nah, pelaku juga melaksanakan aksi pada saat itu. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju para korban, handphone milik korban, dan juga handphone milik pelaku. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, susu sapi organik terbaik se-Eropa terdapat di Wales, Britania Raya. Pemerahan sapi ini sampai diproduksi susu dilakukan secara organik. Produk-produk organik di Inggris terus berkembang, salah satunya adalah susu organik.
Saya berkunjung ke salah satu pedesaan di Wales, Britania Raya untuk melihat lebih dekat peternakan susu sapi Daioni Organik. Pemerahan sapi dilakukan secara terjadwal 2 kali sehari. Pakan ternak juga non-pestisida kimiawi untuk menghasilkan susu organik segar. Sapi yang diternakan sebetulnya tidak terlalu banyak, hanya mencapai 300-an jenis sapi Friesian. Sapi-sapi dilepas liarkan saat menyantap rumput di alam yang luas. Di tengah-tengah peternakan sapi Friesian yang ada di Wales, dekat dengan Swansea, 1 jam perjalanan dari kota Swansea. Dan ini adalah peternakan sapi yang melakukan pemerahan sapi sampai pada produksi susu secara organik. Langsung saja kita lihat ya. Menurut pengelola, pemerahan sapi dilakukan 2 kali sehari. 1 ekor sapi bisa menghasilkan 20 liter susu per hari. We milk the cows twice a day. Traditionally, the best thing to do is to milk the cows 12 hours apart. So we start at 5 o'clock in the morning, and we start at 3-4 o'clock in the afternoon. We choose a traditional breed of cow. The Friesian is a traditional breed here. It's hardy. It lives well outside, and they live to a long age. I think fantastic. I think we think that we've got a very good product. We like to think that it will appeal to people in Indonesia as a healthy. Susu sapi organik disebutkan terbaik se-Eropa. Bahkan produknya kini bisa dinikmati di Indonesia. Produk susu organik yang sedap dan tentu saja nikmat hadir dari tempat ini di Britania Raya, tepatnya di Wales. Sapi Friesian tumbuh kembang di sini. Dan yang jelas produk-produk organiknya akan segera masuk ke Indonesia dan bisa kita nikmati bersama. Saya Uda Amsi Laban dari Wales, Britania Raya, iNews melaporkan. Nah, yang satu ini nih kesukaan Yasmin. Yasmin suka banget K-pop kan? Suka K-pop, suka iya. Banget ya. Ini fanbase-nya nih. Nah, tapi pemirsa, meski budaya K-pop semakin mendunia, namun Korea Selatan ini masih unggul dalam seni kontemporer. Iya, belasan seniman muda menampilkan karya mereka dalam pameran bertajuk Natural Born Oats, dan pameran digelar dalam rangka 50 tahun hubungan persahabatan Indonesia dan Korea Selatan. Meski budaya K-pop dengan musik dan fashion telah menjajah dunia dalam 1 dekade terakhir, namun seni kontemporer Korea Selatan tetap bergerak dengan pertumbuhan seniman-seniman muda yang berkarya di bidang masing-masing. Dalam pameran bertajuk Natural Born Oats, 12 seniman kontemporer Korea Selatan menunjukkan kehidupan modern masa kini lewat instalasi video, foto-foto, dan patung dari pahatan kayu. 8 kurator yang tergabung dalam sebuah kolektif seni yang berbasis di Seoul, West, menghadirkan sebuah proyek trilogi yang khusus dibuat untuk para penikmat seni di Indonesia. This is a show about the odd mood that how a Korean, especially who are living in Seoul City, which is a very packed and very speedy. Also all mixed generation society. Then we believe those kind of cultural background somehow affect individual or community life in some way, but it's hard to depict in text somehow. But we found that all the unique vocabulary that each artist, how they are expressing those kind of aspect in the culture of the city. Pengunjung bisa menikmati karya dari 12 seniman asal Korea Selatan, termasuk pertunjukan tari oleh MOOP bertajuk Further, Higher, Faster, A Boring Accelerating City. Ini menyiratkan respon para seniman akan denyut kehidupan serba cepat di kota besar seperti Seoul.
그리고 저희가 하고 있는 게 완전히 이렇게 K가 뭐 이렇게 붙어도 상관은 없지만 꼭 K컬처만을 다루고 있는 건 아니어서 그때그때 어떤 동시대성을 계속 반영하고 있고, 그리고 이번에 뭐 서울에서의 시간과 자카르타의 시간을 섞어서 뭔가 얘기를 하고 있는 것이기 때문에 딱히 뭐 이렇게 이거를 K컬처로 막 국한시킬 필요는 없습니다. Budayawan Salihara Nirwan Dewanto menilai pengaruh seni budaya Korea Selatan tidak terbatas derasnya arus K-pop, tetapi juga kuliner, teknologi, hingga olahraga. Impor budaya massal Korea Selatan menjadikannya sebagai salah satu garda depan seni kontemporer dunia. Kalau kita melihat hubungan diplomatik tadi itu kan 50 tahun. Kesenian Korea ini yang kontemporer, yang mutakhir, itu sangat banyak di Indonesia. Tapi itu tidak lebih banyak atau jumlahnya tidak akan dominan dibandingkan impor budaya massal tadi itu. Banyak sekali kalau kita lihat 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini pameran-pameran seni mutakhir Korea, lukisan, keramik, kemudian instalasi, ya. Kemudian ada seorang seniman Korea yang dari dulu sangat terkenal di sini di antara kaum seniman karena dia menggunakan pesawat TV sebagai instalasi, namanya Nam June Paik, gitu ya. Nah, jadi saya kira apa yang terjadi hari ini maupun di beberapa tempat di Jakarta dan di Jogja itu kan melanjutkan presentasi dari budaya Korea, budaya mutakhir Korea, terutama seni rupanya di Indonesia. Pekan Kebudayaan Korea akan berlangsung mulai 18 hingga 26 November mendatang di Teater dan Galeri Salihara Pasar Minggu, Jakarta. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Dias Triawan, iNews melaporkan. Wah, meskipun Yasmin sangat menyimak informasi tadi nih, tapi sayangnya informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Kencana ya? Kencana ya? Kencana yo. Akhirnya saya Bayu Pradana, pemirsa. Dan saya Smelania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.